kok kayak apa itu dagingnya itu lo nggak gaji kayak nah ini menarik ini Pak. Bapak kan bukan hanya dijual ke orang tapi dipakai sendiri Pak, Pak, dipakai di baksonya. Itu jujur Pak, ini jujur-jujuran walaupun ada orangnya biar ini Pak, marketingnya nih biar tahu nih bagaimana hasilnya, sampaikan secara jujur itu Pak, perlu ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kusairi, alamat Kasembon, Kecamatan Bulawang. Nah, ini untuk kandangnya Pak Kusairi ini kan bernama Rojokoyo Bakso Kasembon. Itu ceritanya gimana Pak? Ini boleh cerita-cerita? Ceritanya ini loh Mas. Barang ini dilumpukno lek sapi kok iso dadi akeh ngono Mas. Terus terkenal bakso Kasembon kok apa iku bakso Kasembon kok dodolku lek jenenge bakso Kasembon kok penak. Wis Rojokoyo iki tak jenengno bakso Kasembon pisan wis cek gandeng dari siji ngono Mas. Gandeng sama baksonya. Oke, seperti itu. Ini Pak Kusairi. Untuk beternak sapi ini sudah lama atau baru atau sampai mulai kapan gitu Pak? Lek 2-3 sudah lama. Terus kok dianu kok ada hasilnya koyo enak gitu. Terus ini masih sekitar bulan 11. Pindah ke sini. Ya, pindah ke sini bulan 11. Oh, nggih. Dari sini langsung bulan 11. Langsung saya isi 8. Beli 1, beli 2, saya isi 8. Terus kok pakai suketing arite kok kayak enak. Oh, nggih. Pak, ini kan gedungnya ini kan besar sekali ini. Aku tadi nggak nyangka ini pasti bukan kandang sapi. Ini ceritanya gimana ini Pak? Iya dulu saya buat nyablon. Oh, dulu buat nyablon. Kain spanduk. Tahun berapa Pak? Perjalanan usaha panjenengan itu boleh diceritakan secara runtun itu Pak, mulai dari nyablon sampai jual bakso sampai ke sapi ini gimana nih Pak? Buat nyablon Mas, jual nyablon itu sekitar 2004. 2004 masih gak ada mesin printing, mesin apa kan, enak sablonmu enak. Itu eksis ya sablon waktu itu. Nah sekarang kalah sama printing. Kalah sama printing, sablon ya ada tapi kadang-kadang ya saya garap di rumah. Mulai banyak saya lemparkan teman saya gitu. Terus kok lama-lama kok sablon ini kok tambah lama kok tambah dikit. Terus nyoba baling setir jualan bakso. Jualan bakso depan rumah, terus jualan bakso kok jalan terus buka cabang. Oh, buka cabang juga. Buka cabang. Terus kok tapi ya sambil apa itu? Sapi Mas, pelihara sapi ini 1, 2 gitu. Terus lama-lama kok enak, terus sablonnya saya tempati buat sapi ini wis. Oh gitu. Nah ini Pak, ini sharing usaha Pak, ini cerita-cerita saja ini. Sablon kan segini besarnya ini, saya kira dulu kapasitasnya Pak pasti besar sekali sablonnya Pak. Iya Mas. Terus itu garap apa itu sepanduk itu umbul-umbul kadang-kadang ya 500. Kadang-kadang ya 300. Nah ini mulai tutup atau ya mohon maaf kita sebut istilahnya gulung tikar itu tahun berapa Pak? Itu masih jalan Mas. Masih jalan terus ya bulan 11 kemarin itu saya nggak jalan wis. Saya nggak jalan, saya pindah di rumah. Di rumah kan sekarang nggak banyak. Kan nggak banyak. Saya pindah di rumah, garap dikit, garap 50, garap 40, saya pindah di rumah. Terus nyoba saya punya angan-angan kepingin rumah sapi. Oh gitu. Nah, apa Pak, inspirasi atau referensi untuk rumah sapi ini dapat dari tetangga atau dari orang tua atau dari mana Pak? Itu kok
ada keinginan ganti banting setir ke sapi juga gitu Pak? Mulai kecil saya seneng Mas. Seneng. Ya. Oh. Kan bapak saya kan ke rumah sapi, saya bantu tiap hari bantu. Kan dulu ya seneng. Nyabron aja ya masih ada sapi di rumah. Oh walaupun sapi ini tetap ada ya. Ada ya, bapak tapi gitu. Ya bapak saya kan ya suka sapi, terus saya kok seneng sapi besar. Sekarang kok sapi besar. Ya mulai itu wis. Nyoba dari kesenengan kok lanjut. Ini Pak, kalau saya pikir kan bakso sama sapi itu nyambung Pak ya, produk bahannya bakso itu kan sapi. Ini apa jenengan ini sambungkan di sana atau gimana Pak? Iya kadang-kadang gitu Mas. Jagal sendiri terus di sini. Teman saya. Oh gitu. Saya kan habisnya nggak banyak Mas. Kan teman saya terus ngambil gitu wayai di apa itu wayai dipotong. Terus aku njupuk berapa kilo aja wis liyane dolen biasa. Oh begitu. Sebenarnya pakai daging yang dibutuhkan saja. Iya, tapi kadang-kadang ya saya lemparkan ke orang-orang jagal-jagal itu Mas. Oke. Ini Pak, mulai ngobrol tentang perawatan di kandang ini Pak. Ada berapa ekor Pak sekarang? Ada 8, 9 sampai anu perempuan. Oh, babon itu yang di sebelah sana 9. Kok nggak difuli sekalian, Pak? Oh, loh. Nah, ini Pak, saya kira ini dibuat berhadapan-hadapan atau ungkur-ungkuran ini bisa loh, Pak. Iya. Ini rencana Mas nanti anu saya buat seketan kayak satu sing bagus ini. Oh, begitu. Itu rencananya kandang ini seperti itu ya. Oke. Nah, perawatannya gimana Pak? Di sini itu mulai dari pagi sampai sore itu boleh cerita sama kita itu gimana Pak? Perawatannya itu anu Mas, saya itu mulai nyombor ngasih makan sekitar jam 12. Jam 12 siang. Siang? Ya, kan paginya ke pasar. Oh gitu, jadi memang sapi ini disesuaikan dengan yang punya gimana gitu Pak? Iya. Umumnya gini kan Pak, pagi sama sore gitu kan kita ya. Terus berhubung sama ini seorang penjual bakso yang pagi harus masak dan ke pasar, sama ngerubah Pak polanya ya? Saya rubah. Jam 12 itu wis makan, combor wis. Siang, terus satu kali itu atau 2 kali Pak? 2 kali malam, biasa saya tutupkan jam 9. Jam 9 bakso tutup. Bakso langsung ke kandang nyombor lagi. Wah luar biasa, pekerja keras gitu. Nggak puas di bakso saja Pak ya. Wah, jadi intinya sapi itu bisa dimodifikasi seperti itu Pak ya? Iya bisa, lihat kelonggarannya orangnya yang perawatan Mas. Oke. Jadi kalau umumnya di pagi dan sore ini dimodifikasi sesuai kelonggaran orangnya. Ya. Oke. Nah. Ini Pak, kalau untuk perawatannya kan modelnya seperti itu. Di sini tuh dipakan Pak, pakannya itu pakai apa saja Pak? Saya pakan itu Mas ya pakai rumput gajan, kadang-kadang ya pakai rumput biasa gitu. Terus kemarin campurannya pakai Esbit, itu yang premium. Pakai yang premium Pak? Ya pakai yang premium. Untuk caranya Pak gimana untuk aplikasi Esbitnya ngombornya itu? Garingan atau basah atau dicampur apa gitu Pak? Basah ya ini. Sama puhung. Oh campur singkong puhung itu ya. Oke. Sudah berapa lama Pak pakai konsentrat yang Esbit premium itu Pak? Mulai dulu Mas saya pakai Mas. Mulai dulu? Iya mulai dulu pakai. Kok kayak apa itu? Dagingnya itu loh nggak gaji kayak awal. Nah ini menarik ini Pak. Bapak kan bukan hanya dijual ke orang tapi dipakai sendiri kan Pak, dipakai di baksonya. Itu jujur Pak, ini jujur-jujuran walaupun ada orangnya biar ini Pak, marketingnya nih biar tahu nih bagaimana hasilnya, sampaikan secara jujur. Itu Pak perlu ini Pak. Ya saya pernah Mas buat pakan yang bukan Esbit pernah. Tapi kok saya kan ya dagingnya saya pakai sendiri, kok nggak keset gitu loh. Bagusnya yang keset gitu itu yang diharapkan ya. Iya, diharapkan kayak pentol kan pakai yang keset. Warnanya kalau ada puhungnya itu kanannya warnanya yang merah-merah agak coklat hitam kayak gitu loh. Oh diharapkan seperti itu Pak. Keset gitu loh. Dagingnya bagus, nggak kayak puyeh gitu dagingnya. Gitu. Jadi hasil pemeliharaan sampean dengan pugung dikombinasi sama Esbit itu merahnya merah pekat. Iya, merah bagus. Merah bagus, super lah kita bilang kalau pedagang daging itu ini superan gitu ya. Iya, bagus lah. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk hasilnya dan
itu hasil kualitas ya Pak ya. Tapi kita berbicara sekarang hasil gemuknya Pak, gimana Pak? Untuk cepat gemuknya atau gimana itu jujur saja ini sampaikan Pak. Lek biasanya kalau pakai pugong sama anu itu biasanya gemuk itu anu Mas. Pertama itu Mas lambat. Pertama lambat tuh kayak apa itu nyerah no warnane sapine kayak apa ngelemis Pak. Ngelemis kalau bahasa Jawa ini ngelemis dhisik ya Pak ya. Ngelemis sik marung kayak ngendorno sik marung lek wis kendor klemis gini dedet gitu. Itu yang selama ini sampean rasakan di sini ya Pak ya. Oke. Saya biasanya kan apa itu ngambil di tangga. 1 bulan ke sini wis gini ya. Kok klemis temen di sana. Oke, pengalaman Pak, pengalaman pengambilan sapi ini ceritakan salah satu saja. Pengambilan sapi di harga berapa, dirawat berapa bulan, terus dijual itu dapat laku berapa dan hasilnya berapa gitu Pak? Biasanya itu saya itu harga itu 21 biasa. Tapi kadang-kadang kalau tetangga ada ya 18 ya saya ambil kan, nggak biasa gitu. Cukup ini sak mene gitu. Tapi biasanya mentok itu 6 bulan. 6 bulan ya. Itu paling lama wis ya. Paling lama 6 bulan. Kalau misalkan sapi 21 Pak dirawat berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Itu laku berapa biasanya? 35 ya. Kalau estimasi perkiraan lah sentret sama pugungnya sama suketnya itu 1 hari habis berapa ribu Pak? Perkiraan lah itu. 1 bulan itu kayak suket kayak apa 1 bulan sapi 1 Mas ya. Sapi 1 itu minimal 1.000 kurang lebih 1 juta. 1 juta. Berarti kalau 6 juta 6 bulan kan 6 juta ya Pak ya. 6 juta. 21 di 35 ke 21 berarti dapat 14 dipotong 6 juta ya. Masih ada 8 juta ya. Untung bersihnya bersihnya di situ gitu. Ya oke seperti itu untuk operasionalnya ya, Pak. Tapi buat suntik buat apa ya wis 7 juta lah gitu loh. Kadang-kadang sapi kan ya ada takut kalau kita kan nggak begitu rinci ya, pokoknya rinci wis. Pokoknya gimana sapinya supaya sehat dan gemuk gitu. Tapi estimasinya 1 juta itu Pak. Tadi per sapi per 1 bulannya. Ya per 1 bulannya 1 juta. Ini Pak, itu kan kita bicara enak-enaknya ini Pak. Kita bicara sekarang yang kendala Pak. Kendala peternak sapi ini kan nggak seperti yang dibayangkan orang-orang Pak. Kelihatannya bati di balik itu kan kita perjuangannya sing bengi-bengi ngombor dan sebagainya. Boleh cerita sama kita Pak Kusairi untuk selama ini yang dirasakan kendala gitu Pak? Kendala Mas ya, terus terang Mas, kalau saya itu pakai makanan itu pasti penghijauan. Kadang-kadang like sini bus tanaman wis padi kabeh nu rumah suket golek suket ke tengah. Berarti kesulitan di hijauan ya Pak ya. Sama kalau seperti saya berarti. Sama ya. Alhamdulillah saya itu nanam gajahan sawah itu saya tanam gajahan semua gitu dok. Oh gitu. Ya. Kalau sapi sakit begitu pernah nggak Pak ngalami? Pernah Mas. Itu jatuh ya pernah. Jatuh. Iya. Jadi pengalaman. Jatuhnya itu tertangani atau sampai rugi Pak? Yang pernah sampean alami Pak Kusairi? Saya pertama sapi jatuh sampai gini wis. Sampai nggak bisa tertolong wis ya? Nggak bisa tertolong. Saya wis kasihan mau disembelih. Jangan wis. Berarti dikubur Pak ya? Iya dikubur. Karena gini-gini loh Mas. Kadang-kadang tak rasa no gendala sapi. Kadang-kadang kayak saya itu sembrono. Sembrono itu kan sapi itu urung kuat wis tak campur tak getno biasanya gitu. Biasanya gitu wis kayak sapi kayak bededeng gitu wis. Pernah. Iya Pak, iya Pak. Kayak bededeng gitu. Itu ambruknya itu karena kembung atau karena? Iya karena kembung. Kembung Pak. Iya kayak kok kewarekan kok sesek ngono kayak wong mbesesek ngono kayak wong. Oke. Sesek riu. Itu saman polnya Pak. Iya Mas. Sama seperti kayak kemarin Pak saya yang alami itu. Tak polnya terus besoknya kayak parwes. Aduh wis. Tapi sekarang kemarin iya Mas, kemarin gitu. Tak polnya kemarin tapi selamat kayak mantri suntik gitu langsung ke sini wis. Langsung ke sini cepat tertolong wis. Pertama wis kudu mantri suntik wis pertama iku. Itu ya Pak ya. Kalau gak kena suntik wis ampun temenan. Berarti cara penanganannya ya wis minta bantuan sama petugas kesehatan begitu Pak ya. Mbak awake lek nyomber kudu didelok kondisine sapi ini sih. Kuat apa ora yang gitu. Pak, ini boleh sharing juga selama ngrumat sapi dengan kapasitas kecil sama besar ini yang didapat dari sapi ini boleh sharing Pak, biar
Yo gak susah kok itu Pak yang diceritakan. Ini loh Mas, kalau peternak sapi ya ono sing kan orang itu wis rumah siji loro. Kalau kayak dicombor kayak di konsentrat gini kan kita kan butuh uang Mas ya. Betul. Kalau banyak gini kan cuma ngepingno enake gitu. Saiki aku badi saulan tak pingno 8 wis piro. Kadang-kadang kan ngono Mas enake kan iku lek sapi loro saulan ping 2 mek didik. Oh iya betul. Ya mek gitu mek ngono tok lho Mas. Nek gitu. Ya gak susah toh lek pas seneng ya dudono pisan. Iya ya Pak ya. Ini kan kita ngobrol seperti ini kan sharing Pak, sharing sama teman-teman di luar sana. Kadang kan ada berpikir, wah aku mau investasi sapi, cek badi, padahal dibalik badi itu kan susahnya luar biasa. Resiko Pak. Resikonya gede Mas sapi. Salah ngono sapi ku Mas yo, lek awake durung iso temenan ojo ngrumat akeh sik lek iso belajar teko siji teko loro metani ngono Mas. Kowe langsung akeh waduh. Bingung Mas. Iya, bingung kok sapi kadang gak kerumat malah tambah badi tambah rugi intine ngono. Dan di setiap daerah setiap ini Pak tempat itu beda-beda kendalanya Pak. Iya, di sini dengan di rumah saya yakin sudah berbeda sapinya kendala yang dihadapi. Jenengan kan tadi hijauan sama apa gitu kan. Di daerah sana kan mesti beda tuh. Itu yang perlu dipelajari Pak ya. Oke, pesen Pak, pesen kata-kata terakhir buat peternak kita semuanya. Kata-kata terakhir buat peternak wis wong, lek wis peternak iku lek Mas yo titik Mas yo akeh wong kok diati-ati badine akeh alon-alon. Boleh sebutkan alamat baksonya Pak, barangkali teman-teman Malang khususnya yang mau mampir ngicipi bakso hasil dari peternak sendiri. Alamat bakso apa ku jalane Desa Kasembon Kecamatan Bulawang. Iku Mas. Namanya Bakso Rajakaya. Rajakaya Bakso Kasembon. Yang kedua Pak cabangnya? Cabangnya di Sukanyar. Ya, Jalan Raya Pak. Jalan Raya Sukanyar, depannya Taman Keceh. Taman Keceh. Ya. Kalau jalan rayanya arah mana dan Wajak. mana? Wajak. Iya, Wajak. Jadi teman-teman bisa bakso sambil ngobrol-ngobrol gitu Pak yang pecinta sapi boleh ya Pak ya. Boleh sharing-sharing pengalaman. Pemasukan sing enak ya opo. Seneng Mas. Makasih Pak Seri. Video ini kita tutup, kita mau melihat katanya mau ngobrol-ngobrol gitu Bapak ya. Sudah. Oh sudah. Oke. Nanti jam 9. Jam 9 malam. Mas. Oke, makasih Pak Seri. Kita tutup dulu.